Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Shadaqallahul adzim. Saya sangat memperhatikan debat perdana calon-calon pemimpin negeri kita. Saya sangat salut dengan Pak Anies. Saya tertarik dengan beliau. Beliau itu pantas menjadi orang nomor satu di negeri kita, di Indonesia. Indonesia sangat membutuhkan Pak Anies. Pak Anies orang yang hebat. Saya melihat dalam tampilnya sangat berwibawa. Beliau cerdas, lembut, tegas dan lugas, amanah, jujur, dan tampilannya ada keinginan kuat untuk melakukan perubahan di negeri kita, perubahan yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan, hilangnya ketimpangan, kesetaraan, keadilan di negeri kita. Saya sangat mendukung dengan Pak Anies. Saya tertarik dan ingin Pak Anies menjadi calon pemimpin negeri kita untuk meneruskan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Pak Anies memiliki sifat dan kriteria yang memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin, yaitu beliau cerdas, atau sebagaimana yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yaitu fatanah, tampil mampu memberikan argumen, pendapat, serta komunikasi yang baik dalam hal mengajak kebenaran. Pak Anies ini luar biasa ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala satu hikmah yang besar ya. Dan itu sebagaimana disebutkan dalam Quran, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan satu hikmah kepada orang yang dikehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang dikaruniai hikmah, ya, hikmah itu di atas daripada ilmu, bisa menyingkap hal-hal yang jauh, yang lebih jauh, ya, tatapan di masa depan yang jauh dalam negeri kita. Itu adalah orang yang mendapatkan hikmah. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Maka Allah memberikan kebaikan yang sangat banyak kepadanya. Tentunya apabila nanti Pak Anies sebagai presiden kita yang fatonah ini bisa menjawab persoalan-persoalan ya, yang kompleks di negeri kita ini, akan dijawab karena kecerdasan beliau ya. Oleh karena itu sangat pantaslah beliau menjadi calon presiden Republik Indonesia yang selanjutnya akan memimpin negeri kita itu. Karena memimpin negara ini bukan hal yang main-main. Memimpin suatu bangsa yang besar, ya, bangsa yang besar, banyak tantangan di dalam negeri kita itu membutuhkan orang-orang yang cerdas, orang yang fatanah untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks itu. Bukan hal-hal yang sepele, ya, bukan hal yang sepele. Itu ada masalah yang penting. Jangan sampai negeri kita dipimpin oleh orang-orang yang tidak memiliki kompetensi yang cerdas ini, ya. Yang cerdas ini, nanti akhirnya negeri kita akan merasakan bagaimana untuk menghilangkan kesulitan dalam negeri kita akan jauh untuk bisa terselesaikan kalau pemimpin kita tidak cerdas, tidak fatonah. Yang kedua, beliau itu termasuk memiliki kriteria yang amanah. Saya lihatnya beliau itu, walaupun saya tidak kenal dengan beliau, tapi lihat dari rekam jejaknya yang dilakukan selama memimpin sebagai satu gubernur DKI Jakarta, beliau termasuk orang yang bersih ya, bisa dipercaya sebagai seorang yang amanah, yang memimpin negeri ini sudah teruji ya, sebagai satu jabatan yang telah diemban oleh beliau selama di DKI itu sudah teruji lah beliau itu ya. Oleh karena itu sangat dibutuhkan diperbesar, diperluas. Tidak hanya DKI yang merasakan daripada apa yang dilakukan oleh Pak Anies, melainkan negeri kita di Indonesia ini
sangat-sangat membutuhkan untuk bagaimana merasakan seperti apa yang dirasakan saudara-saudara kita yang ada di DKI Jakarta. Jadi bagaimana kesejahteraan itu merata dan sebagainya ya, itu adalah perlu penampilan seorang pemimpin yang sangat-sangat kompeten dalam hal ini dan sangat lengkap kalau diwakilkan, ada wakil daripada Pak Caimin ya, Caimin atau Gus Imin ini yang punya pengalaman yang cukup panjang di partai politik dan juga di legislatif, sehingga nanti akan menjadikan satu yang saling melengkapi satu sama lain untuk memimpin negeri kita Indonesia ini. Yang ketiga, ada sesuatu yang sangat menarik dari Pak Anies ini, lembut ya, lembut dalam berkomunikasi ya, lugas ya. Ini akan melahirkan satu kearifan di dalam kepemimpinan itu. Jadi orang-orang yang lembut, dan inilah yang akan menjadikan satu kepemimpinan sebagaimana yang ditampilkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min khawlik. Maka dengan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada Muhammad, ya, kau memiliki sifat lemah lembut, layyin ya. Rahmati minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min khawlik. Seandainya kamu tidak memiliki sifat yang lembut, terus kemudian kamu bersikap yang kasar ya, kemudian ya keras gitu, keras kepala dan lain sebagainya, maka mereka akan menjauh darimu. Maka disinilah keberhasilan Rasulullah dalam menegakkan risalah Islam ya, yang dianut yang terbesar di dunia ini ya, dengan lemah lembutnya Rasulullah SAW sebagai satu leader, satu kepemimpinan yang patut diteladani ya, yang diteladani. Oleh karena dan itu ada pada diri Pak Anies ya, Pak Anies juga Caimin saya lihat juga sama tuh ya, ada kelembutan, jadi tidak kasar ya, tidak kasar dalam melakukan sikap-sikapnya. Tutur katanya lemah lembut, ini penting sekali dalam kepemimpinan di negeri kita, yang dibutuhkan di negeri kita ini ya. Kemudian ada sifat siddiq, jujur juga yang dimiliki oleh Pak Anies ini, jujur, juga Caimin ya, yaitu jujur. Artinya apa? Orang yang jujur itu adalah orang yang bisa bersih dari korupsi ya. Selama ini beliau termasuk orang yang bersih dari korupsi. Konsistensi ucapan dan perbuatannya itu adalah orang-orang jujur ya. Ya, orang yang semacam ini bisa dijadikan suri tauladan yang baik ya, suri tauladan yang baik. Karena korupsi itu bukan hanya sekedar dipangkas-pangkas, melainkan butuh satu keteladanan, maka akan dicontoh ke bawahnya. Jadi dengan keteladanan itu adalah merupakan satu tindakan yang bisa dicontoh sebagai seorang yang sangat bersih ya, dari untuk mengambil hak-hak orang lain. Tidak berpikir duniawi, melainkan berpikirnya adalah berpikir secara keagamaan, agamis ya, untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pemimpin yang sangat penting itu, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar memenuhi harapan perutnya ya, untuk bermewah-mewah ya. Jadi itu hal yang sangat penting, keteladanan. Jadi dalam hal menghilangkan korupsi di negeri kita itu dibutuhkan keteladanan dari atas sebagai satu contoh, baru diikuti dengan apa, tindakan-tindakan ya, tindakan-tindakan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi ya di kalangan-kalangan ya, baik birokrasi maupun kalangan-kalangan yang lainnya yang menyangkut masalah bagaimana mengambil hak-hak rakyat di negeri kita itu harus diikuti dengan satu kebijakan dan pengawasan yang ketat ya. Jadi tapi diawali dengan keteladanan. Sikap jujur ini ada dalam diri Pak Anies. Jadi beliau termasuk orang yang bersih ya, bersih di dalam memimpin selama ini ya di DKI ya, bersih, tidak terjerat oleh korupsi dan lain sebagainya. Dan diharapkan di negeri kita Indonesia itu, sehingga aset negeri itu akan menjadi aman dan bisa dirasakan oleh rakyat seluruh Indonesia yang merata.
Kemudian yang terakhir adalah banyak sebenarnya yang kita lihat dari Pak Anies, tapi yang saya lihat paling kuat adalah ada keinginan yang kuat untuk merubah, ya, merubah suasana negeri kita, suasana yang buruk berubah menjadi yang baik gitu ya. Itu adalah keinginan yang sangat bagus, itu keinginan yang kuat. Jadi tidak stagnan, tidak statis. Jadi akan menjadi satu perubahan yang tidak baik-baik akan dirubah. Itu keinginan kuat untuk merubah. Itu adalah hal yang sangat diperlukan, ya, sangat diperlukan. Jadi agar apa? Untuk bisa terwujud meningkatkan kesejahteraan yang merata, ya. Selama ini banyak ketimpangan-ketimpangan yang terjadi, yang kaya-kaya, yang miskin banyak sekali. Apalagi dengan harga-harga yang melambung tinggi, ya. Harga melambung tinggi ini akibatnya apa? Ya, meningkatkan jumlah kemiskinan pasti itu. Kenapa? Pendapatannya tetap, tapi pengeluarannya besar karena harganya naik, ya. Harganya naik itu akan yang semula cukup akhirnya tidak cukup. Apalagi yang tidak cukup tambah tidak cukup lagi, ya. Harga cabai naik, buncis naik, tomat naik, beras naik, semuanya naik. Kasihan itu. Kalau tidak dipimpin oleh seorang pemimpin yang ingin melakukan satu perubahan-perubahan yang kuat, maka akan selamanya negeri kita akan seperti ini, akan semakin banyak kemiskinan. Dan efek daripada kemiskinan itu apa? Kejahatan, ya. Kejahatan itu akan merajalela di mana-mana. Karena apa? Kadzal faqru ayyakuna kufra. Kefakiran itu akan membuahkan kekufuran, ya, bagi salah seorang apabila tidak didasari dengan keimanan yang kuat, ya. Jadi oleh karena itu keinginan kuat untuk melakukan perubahan-perubahan yang dari Pak Amin, ya, Pak Anies dan Caimin ini adalah perlu didukung, ya. Mudah-mudahan akan jadilah sebagai satu calon presiden yang akan bisa betul-betul mewujudkan perubahan itu, ya. Termasuk diantaranya adalah layanan publik, ya, layanan publik baik menyangkut masalah kesehatan, pendidikan, perumahan, pangan, transportasi. Sudah punya pengalaman semua itu. Informasi, pelestarian alam dan lingkungan dan sebagainya. Agar apa? Rakyat semua sejahtera dan bahagia. Saya berdoa dan kita sama-sama bagaimana menjadikan satu keberhasilan program-program Pak Anies dan Caimin ini bisa hasil untuk memimpin negeri kita. Semoga Allah memberikan kemudahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.